Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial Adembos versi 16000V1A. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara menginput transaksi. Ya, di sini saya sudah sediakan contoh transaksinya. Nah, nantinya kita akan coba mempraktekkan mengentry data di file Adembos. Untuk mengentry data kita gunakan sheet PKU entry. Ya, kita langsung saja. Di sini contoh yang pertama, transaksinya adalah pada tanggal 22 Februari 2016 diterima transfer dana BOS di rekening sekolah sebesar 120 juta. Oke. Cara pembukanya bagaimana? Yang pertama adalah kita memasukkan sumber dana. Nah, kita sini sumber dana BOS pusat. Nah, untuk mempermudah kita copy saja. Ya, kita copy saja supaya tidak memilih berulang-ulang. Kita copy. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan tanggal. Nah, seperti contoh tanggal 22 Februari 2016. Oke. Jenis transaksi penerimaan, kemudian jenis buku. Ya, sini kita lihat diterima transfer di rekening sekolah. Di rekening sekolah berarti jenis bukunya buku bank. Oke, kita lanjut. Nah, karena di sini pada jenis transaksi kita pilih penerimaan, maka pada kolom jenis dana atau nama kegiatan atau kode pajak akan muncul sumber dana, pilihan sumber dana. Ya, kita pilih BOS pusat. Oke. Jadi jika kita menginput transaksi penerimaan dari pihak luar sekolah, maka kita wajib memasukkan sumber dananya. Tetapi jika hanya mutasi, misalkan dari sekolah ya kita setorkan ke bank karena untuk mengamankan, ya misalkan pada akhir bulan dana kas tunai kita lebih besar dari 10 juta misalkan, terlalu besar, dan sangat disarankan untuk kas tunai setiap akhir bulan itu sangat disarankan jangan lebih dari 2 juta. Ya, mungkin kebijakannya Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi misalkan pada sebelum akhir bulan, misalkan tanggal 28 di bulan Februari, tanggal 26 di bulan Februari, di kas tunai masih terdapat saldo sebesar misalkan 12 juta. Nah, Bapak Ibu kemudian menyetorkan ke bank agar saldo kas tunainya tidak lebih dari 2 juta. Misalkan disetor dari 12 juta disetor ke bank 10 juta. Nah, pada pembukuannya Bapak Ibu tidak perlu memasukkan sumber dana, tetapi karena yang kita lakukan sekarang adalah penerimaan transfer, di mana biasanya transfer untuk tahun 2016 ini yang melakukan adalah tim manajemen BOS provinsi, berarti kita wajib memasukkan sumber dananya yaitu BOS pusat. Oke. Saya harap Bapak Ibu dan rekan-rekan semua jelas dengan penjelasan saya tadi. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya. Ya, untuk penerimaan komponen tidak perlu diisi karena kolom komponen ini
hanya diperlukan untuk jenis pengeluaran atau kegiatan, ya, karena berisi 8 komponen. Jadi ini tidak perlu diisi, kita kosongkan saja. Kemudian nomor bukti silahkan diisi, misalkan 1, terserah seperti yang Bapak Ibu biasa gunakan nomor bukti, formatnya seperti apa. Kemudian di sini kita ketikkan uraiannya, misalkan diterima transfer dana bos pusat di rekening sekolah triwulan ke-1 misalkan di sini 120 juta. Oke. Ya. Selesai untuk transaksi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini misalkan tanggal 23, ya, jadi ketika tanggal 22 dana bos tersebut masuk, tanggal 23 sekolah ingin mengambil dana dari rekening sekolah atau dari bank. Di sini misalkan tanggal 23 Februari 2016 diambil dana bos dari rekening sekolah untuk kas tunai bulan Januari dan Februari sebesar 80 juta. Jadi dana bos yang diterima di rekening sekolah sebanyak 1 triwulan atau 3 bulan ini akan diambil sebanyak 2 bulan dulu. Ya, 1 bulannya nanti digunakan setelah bulan Maret datang. Oke, misalkan di sini kita ingin mengambil dana. Nah, bagaimana cara pembukuannya? Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 23 Februari 2016. Ya. Diambil berarti kita pilih pengeluaran. Kemudian jenis buku bank. Keluar dari bank. Oke. Nah, ingat untuk jenis dana, ya kan, karena ini bank, maka karena ini hanya mutasi uang dari bank ke tunai, bukan dari pihak ketiga atau pihak lain, maka untuk jenis dana tidak perlu diisi. Kita kosongkan, komponen juga kita kosongkan, nomor bukti ya kita isi. Kemudian uraian ini terserah Bapak Ibu, bebas ya, kira-kira bisa dimengerti oleh yang membacanya. Misalkan di sini saya ketik diambil dana bos pusat bulan Januari dan Februari untuk kas tunai. Oke. Langsung ke pengeluaran 80 juta. Oke. Kemudian, nah, ada lagi transaksi pembukuan satu lagi. Kita bukukan satu lagi. Ya, ketika uang itu keluar, ya, uang itu masih belum punya tempat. Ya, makanya uang yang kita ambil dari bank itu akan kita masukkan ke tunai. Jadi setiap lakukan transaksi pengambilan uang akan dibukukan 2. Yang pertama pengeluaran dari bank, kemudian yang kedua penerimaan dari bank di kas tunai. Oke. Baik, kita untuk lebih jelas kita langsung prakteknya. Ya, tanggal yang sama dengan pengambilan. Kemudian jenis transaksi kita pilih penerimaan. Nah, untuk jenis buku ya, karena uang yang diambil dari bank ini akan dimasukkan ke kas tunai, jadi jenis bukunya kita pilih tunai. Untuk jenis dana kita kosongkan, komponen kita kosongkan, nomor bukti kita masukkan 3. Kemudian ya, diterima kita copy saja dari atas. Ya, kata-kata diambilnya kita ganti dengan diterima.
Untuk pengambilan tadi 80 juta di kredit, sekarang untuk penerimaan di kas tunai kita masukkan dengan angka yang sama, 80 juta di debit. Ya, oke. Jadi jika dilihat di sini kita besarkan ukurannya, oke. Ya, saldonya masih sama, 122.700.000. Tetapi nanti akan kita lihat posisi buku di buku pembantu bank dengan di buku pembantu kas akan berbeda. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi nanti untuk sekilas saja, nantinya di buku pembantu bank saldonya tinggal 40.200.000. Ya, kita langsung saja coba di bulan Februari. Ya, dan di buku pembantu kas saldonya ada 82.500.000. Oke. Karena akan muncul ya saldo awal buku pembantu kas 2.500.000 ditambah terima dari bank 80 juta, sehingga saldo menjadi 82.500.000. Ini sekilas saja ya, karena untuk melihat pengaruhnya apa. Oke. Kita kembalikan lagi settingannya. Oke, kita lanjut ke BKU entry. Oke. Terima transfer sudah, ambil dana sudah, sekarang kita ke transaksi selanjutnya. Ya, kita transaksi. Nah, oke. Jadi jika untuk perhatian, jika kita belum membuat atau membukukan penerimaan di kas tunai, kita tidak bisa membukukan pengeluaran atau belanja-belanja, karena nanti pengaruhnya di buku pembantu kas akan minus ya, karena di buku pembantu kas itu belum ada penerimaan. Tetapi jika kita melakukan atau membukukan penerimaan kas tunai, maka di buku pembantu kas akan terdapat saldo ya, saldo tambahan saldo. Dan jika dibukukan pengeluaran tidak akan minus. Tetapi jika kita tidak membukukan penerimaan tunai, maka di buku pembantu kas akan terjadi minus, saldo minus. Oke. Kita lanjutkan di sini tanggal 24 ya. Tanggal 24 Februari 2016 dibayar honorarium bulanan guru honorer. Ya, ini contoh ya, hanya contoh saja. Sebanyak 20 orang. 20 orang masing-masing 400.000. Totalnya berarti 8 juta. Oke. Oke, sini kita langsung masukkan tanggal 24 bulan Februari tahun 2016. Oke. Di sini kita pilih pengeluaran. Ya, jenis buku kita pilih tunai. Ya. Nah, karena jenis transaksi kita pilih pengeluaran, maka pada kolom ini yang muncul adalah daftar kegiatan. Ya. Kita cari kegiatan untuk pembiayaan kalau tidak salah. Pembiayaan. Maaf, saya belum terbiasa untuk mengentry, jadi harus mencari-cari dulu. Pembayaran ya, contoh di sini guru, pembayaran guru, honor guru, klik ya. Untuk terlanjut ke komponen kita pilih komponen pembayaran honorarium bulanan. Oke. Nomor bukti kita masukkan 4 ya. Untuk kata-kata uraian bayar honorarium bulanan guru honorer, bisa honorer
ya titik 2 20 orang kali 400.000. Ya, kita beri penjelasan daftar terlampir. Ya, kita masukkan ke kredit pengeluaran senilai 20 kali 400.000 8 juta. Oke, kita save ya. Maaf, kita save. Kita tunggu. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 24 Februari dibayar belanja makan dan minuman rapat. Ya, rapat pada tanggal 18 Januari. Jadi kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 18 Januari, tetapi lunas dibayarnya pada tanggal 24 Februari setelah kita menerima dana bos. Oke, kita langsung entry datanya tanggal 24 16 pengeluaran. Nah, barangkali untuk mempermudah atau mempercepat kerja kita, untuk isian-isian ini bisa kita isi belakangan. Nah, kita coba langsung ke uraian. Dibayar belanja makanan dan minuman rapat pada rumah makan rapat pada tanggal rapat apa pada tanggal 18 Januari 2016 pada rumah makan. Makanya gak usah kasih tanggal, nanti kena ya tanggal. Pada rumah makan, misalkan rumah makan Ibu Soleh H. Oke. Kita masukkan di sini berapa, kita lihat 1.200.000. Ya, maaf, 1.200.000. Ya, kita pilih pengeluaran tunai. Di sini misalkan rapatnya, rapat penyusunan. Ya, kita di sini pilih, kalau nggak salah ya. Oke, lanjut, kita save dulu untuk nanti transaksi selanjutnya. Oke, karena tadi belanja makan minum kelihatannya mungkin terkena PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan. Maaf bila saya salah, silakan dikoreksi. Ini sih hanya contoh ya. Kita coba, misalkan belanja makan minum ini kena pajak, kita langsung bukukan pungutan pajaknya tanggal yang sama. Ya, jadi apabila belanja tersebut terkena pajak, maka di bawah transaksi tersebut langsung kita bukukan penerimaan pajaknya. Kita di sini penerimaan, langsung pajak, jenis transaksi pajak. Untuk makan minum ini, untuk pajak jenis buku kita kosongkan. Kenapa? Karena jika kita pilih tunai, maka akan muncul di buku pemandu kas. Silakan sesuaikan dengan kebijakan
yang diarahkan oleh inspektorat di setiap wilayah yang Bapak Ibu ya dapatkan. Untuk sementara ini pajak kita kosongkan tunainya, jadi jenis buku kita kosongkan khusus untuk pajak. Kemudian karena jenis transaksi kita pilih pajak, maka yang tampil adalah daftar kode pajak. Di sini PPh pasal 23. Komponen kita kosongkan, nomor bukti kita isi, kemudian uraian kita copy dulu dari belanjanya. Nah, tinggal kita ganti kata-kata dibayar dengan diterima, PPh pasal 23. Oke. PPh 23 ini, jika rumah makan tersebut memiliki NPWP maka dikenakan sebesar 2%, tetapi jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan sebesar 4%. Kita hitung 4% sekitar 4.800. Maaf, di penerimaan 4.800. Kita anggap rumah makan tersebut tidak memiliki NPWP. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada fotokopi tanggal 24 Februari 2016, dibayar belanja pengadaan bahan materi. Ya. Di sini kita lihat sesuai hasil obrolan santai dengan pegawai pajak masalah fotokopi ini, karena ada berbagai perdebatan masalah pajak fotokopi. Jadi ada yang berpendapat fotokopi itu berapapun harganya, biaya fotokopi itu dikenakan pajak karena dianggap sebagai belanja jasa. Nah, kan tetapi pada kenyataannya, jika kita melakukan fotokopi, kita tidak membawa kertas sendiri. Oleh karena itu, di dalamnya juga terdapat komponen pembelian barang. Sesuai dengan obrolan santai, jika kita tidak membawa kertas dalam melakukan fotokopi, maka agar tidak dikenai PPh pasal 23, jadi nanti agar dikenakannya hanya PPN, maka fotokopi tersebut harus dianggap sebagai pengadaan, jangan fotokopi, karena jika ada kata-kata fotokopinya itu akan dianggap sebagai belanja jasa. Jadi nanti fotokopinya kita hapus di sini. Jadi nanti pengadaan bahan materi yang kita beli di tempat fotokopi. Jadi kita membawa masternya, kemudian kita melakukan pengadaan kertas dan jasa fotokopinya. Oke, kita langsung di sini. Nanti silakan Bapak Ibu konsultasi lagi dengan inspektorat di wilayah Bapak Ibu juga, kalau bisa untuk memastikannya silakan berkonsultasi dengan pegawai pajak di kantor pajak masing-masing daerah. Oke, kita anggap ini nantinya sebagai pengadaan, bukan sebagai barang jasa. Oke, langsung di sini tanggal 24 bulan Februari 2016, pengeluaran tunai rapat yang sama. Jadi pada saat rapat tersebut terdapat belanja makan minum dan pengadaan bahan materi atau fotokopi. Kemudian ininya sama, ininya juga sama, hanya diganti nanti kata-kata dibayar belanja pengadaan bahan materi rapat pada fotokopi Rahmah atau Arahmah sebesar, kita lihat berapa di sini, 800.000. Oke, jadi jika ini dianggap
Ya, dengan nilai 800.000 karena ini dianggap sebagai pembelian barang, maka tidak terkena pajak PPN. Tetapi jika ini dianggap sebagai belanja jasa, maka akan dikenai pajak PPh pasal 23 karena berapapun nilainya untuk PPh pasal 23 akan terkena pajak. Oke. Oke, lanjut. Kita mungkin ini yang terakhir, transaksi. Ya, tanggal 25 Februari disetor PPh pasal 23, belanja makan minum rapat. Ya, jadi pajak yang tadi sebelumnya kita pungut, kita setor di sini tanggal 25 Februari 2016. Kita pilihan pajak, jenis transaksinya pajak, jenis buku kosong. Nah, jenis pajaknya kita pilih PPh pasal 23. Oh, ini belum nomor bukti maaf belum setuju. Ini 8. Oke. Untuk nomor mudah kita cari kata-kata yang sama. Ya, tinggal diganti kata-kata diterima, kita ganti dengan setor. Oke. Cukup mungkin untuk contoh transaksi. Nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat contohnya. Kita coba lihat di BKU, lihat tanggal bulan Februari, kita pilih. Ya, kita lihat bulan Februari. Oke. Cara-cara menampilkan data Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial demo. Ya, kita lihat di sini ada beberapa transaksi. Ya, terima transfer, keluar pengambilan dari bank, terima tunai, bayar honor, belanja makan minum rapat. Oke, untuk ini tidak tampil semua. Untuk menampilkan semuanya kita blok, kita klik 2 kali. Ya, jadi tinggi baris akan menyesuaikan dengan isinya. Oke, di sini ini akan terisi otomatis. Kemudian kita lihat di buku pembantu kas bulan Februari, kita pilih tanggalnya di baris saldo awal, kemudian kita filter, cari ke bawah, hilangkan tanda checklist di blanks. Ya, dia akan tarik ke atas. Kemudian pada buku bank juga sama. Oke, filter. Nah, di sini kita lihat pada buku bank saldo awal 200, terima transfer 120, kemudian diambil untuk kas tunai 80 juta sehingga saldo akhir pada bulan Februari hanya 40.200.000. Untuk tunai kita lihat saldo awal 2.500.000, kemudian terima dari bank 80 juta, kemudian dikeluarkan untuk belanja-belanja yang lain, dan saldo akhir menjadi 72.500.000. Nah, ini juga untuk baris-baris supaya tampil semua kata-katanya, kita blok, kemudian kita klik 2 kali, klik. Ya, akan muncul. Oke, ini blanksnya kita hilangkan dulu, checklist hilangkan lagi. Oke. Ya, sangat mudah kan Bapak Ibu. Oke. Kemudian pajak, silakan pajak pilih bulan. Setelah pilih tanggal saldo awal, kemudian kita filter, kita ke bawah, checklist. Ya, jika pilihan blanks tidak ada tanda centang, kita beri tanda centang, kemudian kita hilangkan lagi, kemudian klik OK. Oke, kita lihat rekap pajak rinci juga sama. Penerimaan 4.800, setor. Ya. Oh, di sini maaf belum diisi
Ya, pada pembukuan pajak belum diisi 4.800. Ya, kita tunggu sebentar, kita lihat pajak rinci. Ya, sudah masuk pengeluarannya. Maaf, hanya diproteksi. Kemudian K7. Ya, K7 untuk triwulan 1. Triwulan 1 tahun pelajaran 2015-2016 ya. Saldo awal 2.700.000, penerimaan BOS pusat 120 juta, total penerimaan 122.700.000. Kemudian ini adalah penggunaannya, tadi kita ada pengeluaran 1.200.000 untuk makan minum dan 800.000 untuk pengadaan materi, sehingga total menjadi 2 juta. Ya, kemudian kita paling bawah sini sangat mudah, sudah terisi otomatis. Bapak Ibu tidak usah melakukan perekapan manual dan tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil dengan format pos K7 ini ya, karena sudah langsung melakukan kalkulasi otomatis dari data-data yang sudah kita entry di BKO entry tadi. Oke, sekarang bagaimana ini cara menghilangkan kolom-kolom kosong ini? Ya, di sini untuk mempercantik kita menghilangkan atau menyembunyikan kolom baris-baris kosong ini. Ya, jadi setiap sub kegiatan terdapat baris-baris, kita kosongkan. Caranya tinggal klik ya, filternya pada nomor kode kita klik filter, kemudian paling bawah kita hilangkan tanda centang di pilihan blank, kita klik OK. Dia akan otomatis menyembunyikan ya baris-baris kosong. Oke, jika ingin menampilkan kembali ya kita select all. Oke, dia akan tampil seperti semula. Jika ingin menghilangkan, kita klik filternya, kemudian kita menuju paling bawah, kita hilangkan tanda centang pada pilihan blank, kita klik OK. Ya, akan menyembunyikan baris-baris kosong. Kemudian kita ke lampiran K7. Kita lihat sudah muncul 10 juta penggunaan. Oh ya, 10 juta benar. Oke, kita lihat K7A. Di sini K7A ada total 10 juta ya pengeluarannya. Total pengeluaran 10 juta terdiri dari penyusunan kompetensi tenaga pendidik penyusunan kompetensi ketuntasan minimal 2 juta dan pembayaran guru honor sebesar 8 juta. Total menjadi pengeluaran total menjadi 10 juta. Oke, sama. Kemudian K7A juga kita pilih triwulan ke-1. Oke. Jangan lupa dicetaknya bulan apa untuk memilih nama kepala sekolah. Oke, 10 juta terdiri dari komponen 2 sebesar 2 juta dan komponen 8 sebesar 8 juta, total 10 juta. Ini sudah terrekap otomatis. Jadi setiap ingin mencetak, silakan pilih cetak bulannya. Mau dicetak bulan apa? Di sini karena untuk memilih nama kepala sekolah, bendahara dan komite sesuai dengan pilihan kita. Di sini yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi untuk menampilkan nama kepala sekolah, jika ingin mencetak, silakan diisi yang lengkap pada sheet registry, nama kepala sekolah, bendahara dan ketua komitenya. Oke, saya harap penjelasan singkat ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, dalam menggunakan file Adem BOS versi 16.0.0 ini. Dan silakan diulang-ulang kembali untuk memahami langkah demi langkah yang sudah dijelaskan, dan silakan Bapak Ibu melatihnya untuk terbiasa, karena jika kita sudah terbiasa maka akan sangat mudah sekali, karena file
Ademus ini sangatlah simple, tidak banyak rumus makro yang digunakan. Hampir dalam melakukan proses otomatisasi ini tidak ada makronya, hanya rumus-rumus saja. Jadi jika Bapak Ibu ingin melihat rumus-rumusnya, silakan download yang versi LibreOffice. Ya, pada versi LibreOffice tidak kami protect. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semua rumus-rumusnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh rumusnya begini. Jadi tidak ada makronya, makanya sangat mudah sekali. Oke, saya harap Bapak Ibu puas dengan penjelasan yang sudah diutarakan tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti video tutorial ini, dan sampai jumpa di video tutorial Adem Boss yang lainnya. Sekian, saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.